Saudara, aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak Raja 4, Papua Barat Daya masih dihentikan sementara. Pengelola tambang mengatakan penghentian dilakukan hingga menunggu keputusan dari Kementerian SDM. Petugas Quality Control PT Gak Nikel memastikan tidak ada aktivitas penambangan. PT Gak Nikel juga memastikan akan melakukan kajian ulang hingga penanaman pohon kembali di lokasi penambangan. Kita tidak lakukan, kita hentikan sementara. Bisa dilihat dari ada unit ekskavator ya yang lagi standby karena kita menghormati keputusan dari Bapak Menteri bahwa kegiatan pertanggal 5 itu kita sudah stop. Nah, karena kegiatan kita stop sehingga tidak ada aktivitas yang di front saat ini. Setelah tambang ini selesai dinyatakan habis, itu akan kita lakukan penataan ulang. Kemudian kita lakukan penebaran tanah atau soil, kemudian terakhir kita lakukan penanaman. Menjaga kelestarian di Raja Ampat itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Terjadi potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat. Meski potensi pencemaran lingkungan hidup dan landscape di Raja Ampat terpampang nyata, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurrofiq justru mengklaim kegiatan tambang oleh PT Gak Nikel memenuhi kaedah lingkungan dan sudah memenuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan untuk luas area tambang yang mencapai 6.000 hektar. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT Gak ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Di tengah evaluasi tambang nikel yang sedang digodok pemerintah, pakar strategi pariwisata nasional Taufan Rahmadi justru menekankan Raja Ampat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga fokus pengembangannya harus pariwisata. Aktivitas tambang jelas berdampak buruk pada citra pariwisata Raja Ampat di mata dunia. Once kita gagal menjaga kelestarian di Raja Ampat, itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Dengan diletakkannya Raja Ampat sebagai KSPN, itu artinya fokus pengembangan, fokus pembangunan itu berbicara tentang pariwisata. Satu itu. Jangan sampai nanti ketika Raja Ampat ini tanda petik hilang dari konteks target wisatawan premium mancanegara, ini akan berdampak kepada penghasilan masyarakat di sana. Komisi 12 DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup pun mendorong pemerintah harus fokus apa peruntukan kawasan Raja Ampat. Menurut saya harus dikaji dulu, harus dikaji dengan serius ya. Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat destruktif ya. Ya. Oke. Tapi kembali lagi sebetulnya persoalannya itu Mas. Persoalannya itu kita mau kembangkan sebagai apa daerah Raja Ampat itu. Kalau wisata ya sudah pertambangannya itu untuk sementara. Karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan khusus bagaimana mengurangi mengurangi aktivitas pertambangan di situ, dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu. Desakan untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih ramai disuarakan. Salah satunya dari musisi Indonesia Timur, Ryan Pono, yang berencana akan membuat konser atau gerakan untuk menolak aktivitas tambang di Raja Ampat. Menyuarakan tentang isu Save Raja Ampat ini bukan hanya terjadi di sosial media, tapi mudah-mudahan juga bisa terjadi secara offline. Itu artinya ada pergerakan, ada showcase, ada konser atau apapun output kreatif yang bisa menyuarakan secara langsung terkait isu ini. Tagar Save Raja Ampat satu dari banyaknya desakan hentikan aktivitas tambang di Raja Ampat. Tentu tujuannya adalah demi menjaga kawasan geopark dunia ini dari kerusakan tambang. Tim Liputan, Kompas TV.